Yang terhormat Ketua Sinode Gereja Kimi di Tanah Papua, Bapak Pendeta Tilas Mom, MTH, serta seluruh BPH Sinode Gereja Kema Injil Kimi di Tanah Papua yang berkenan hadir pada kesempatan hari ini, kami ucapkan selamat datang. Yang kami hormati Penasihat Gereja Kimi di Tanah Papua, Bapak Pendeta Yosia Tebay, MTH, yang datang tepat waktu. Mari kita tepuk tangan dulu untuk teladan yang diberikan oleh orang tua kita di hari ini. Yang kami hormati Koordinator Mantan, Bapak Pendeta Andreas Monim MPDK. Yang kami hormati BPH Klasis Kota Jayapura, Bapak Ketua, Sekretaris Bendahara serta jajarannya, kami ucapkan selamat datang. Yang kami hormati Ketua Panitia Rapat Kerja 2 Ibu Heriana Nerigi, SIP MSc dan semua panitia yang turut sukseskan acara di hari ini. Yang kami hormati Biro Klasis Kota Jayapura, Biropa, Biro Pemuda, Biro Perempuan, Biro Perkarya, Biro Profesional yang diberkati oleh Tuhan. Yang kami kasihi di dalam Tuhan, Badan Pengurus 22 Jemaat dan Pospei beserta hamba-hamba Tuhan. Shalom hamba-hamba Tuhan. Iya, puji Tuhan, sudah ada di barisan depan. Terima kasih. Dan yang kami hormati dan kasih di dalam Tuhan, kaum profesional yang berada di lingkungan Klasis Kota Jayapura. Bapak Ibu, saya boleh meminjam tangan Bapak Ibu untuk tepuk tangan bagi kaum profesional, khususnya kaum profesional yang ada di Jemaat Betel, karena mereka telah berupaya untuk sukseskan acara ini. Puji Tuhan. Semuanya kita lakukan di bawah landasan Kolose 3 ayat 23. Apapun yang kita lakukan, lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Puji Tuhan Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita akan nyanyikan bersama-sama. Sebelumnya maksud kami akan mendengarkan bagaimana persiapan daripada panitia dan semua yang bisa kita saksikan di hari ini, susah senang dan setiap tantangan yang dihadapi oleh panitia dalam laporan panitia. Untuk itu kami persilakan dan kami sambut Ibu Ketua Panitia Pelaksana Rapat Kerja 2 Klasis Kota Jayapura kepada Ibu Heriana Nerigi, SIP MSc. Disilakan. Mari Bapak Ibu kita sambut dengan tepuk tangan kepada Ibu, dipersilakan. Bapak Ibu boleh kita tepuk tangan sekali lagi. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan karena kasih dan pertolongan Tuhan, sehingga pada hari ini Tuhan kasih kita kesempatan. Saya sebagai ketua, saya manusia biasa dan tidak mampu, tetapi ini semua karena Tuhan dan doa-doa Bapak Ibu sekalian, sehingga saya ada di depan sini. Mari kita beri kemuliaan buat Tuhan. Terima kasih banyak. Yang pertama, saya mengucap syukur kepada Tuhan. Yang saya hormati Pak Sinode, Ketua Sinode, dan juga saya hormati BPH Klasis dan juga hamba-hamba Tuhan, penasihat, ada wali kota yang berkenan hadir pada hari ini atau yang mewakili. Saya mengucapkan selamat datang dan kami akan sama-sama mengevaluasi apa yang menjadi program kerja Klasis Kota Jayapura dan juga untuk menambah program-program yang akan menyatu ke hati umat-umat Tuhan yang belum menyentuh. Terima kasih banyak. Pada hari ini saya kira nanti tidak seperti begini ya, karena banyak masalah yang kita alami. Tapi saya sebagai ketua percaya bahwa itu suatu irama
atau suatu seni yang terjadi dalam kehidupan kita. Begitu kami panitia kerjasama yang luar biasa sehingga hari ini kita boleh sama-sama menyaksikan kasih Tuhan, di mana semua jemaat Pospei dan kepercayaan yang diberikan oleh Ketua Klasis, BPA Klasis untuk jemaat Betel hari ini kita bisa laksanakan dengan sukses. Itu semua karena Tuhan. Saya percaya hari ini pembukaan ini tidak membuat kita kecewa, tapi pembukaan hari ini menjadi damai sejahtera dalam kehidupan kita semua. Kita beri kemuliaan buat Tuhan. Saya singkat menceritakan bagaimana awal perjuangan kita untuk bagaimana raker ini akan sukses. Ada berapa perjuangan kami sejak kami dilantik bulan Agustus. Bulan Agustus itu saya rasa itu sudah lama, dan itu tahun 2023, dan kami melihat ekonomi kami yang begitu lemah ketika DOB itu terjadi di Provinsi Papua, sehingga saya rasa kami mungkin raker ini tidak bisa berjalan sebagai manusia karena cukup lama kami dilantik bulan Agustus sampai dengan kami tunda sampai tahun 2024. Saya rasa itu cukup lama yang kami jalankan, dalam arti kami juga mencari dana kiri kanan juga tidak bisa. Tetapi hari ini Tuhan berkenan untuk kita melakukan raker bersama. Puji Tuhan, saya percaya itu karena kerjasama yang baik antara jemaat dan Pospei dan juga jemaat yang dipercayakan Betel Waena, kerjasama yang luar biasa sehingga hari ini bisa berjalan dengan baik. Puji Tuhan, saya akan membaca bagaimana proses kita hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Sebenarnya di dalam kami waktu rapat bahwa yang kami lakukan 2 hari, tidak 3 hari, karena kami mengingat nanti makanan seperti apa, tapi 3 hari, 2 hari setengah itu akan terjadi. Sehingga hari pertama, hari ini kita buka, hari kedua mungkin hari ini kita akan makan makanan khas yang disiapkan oleh jemaat di tempat ini. Pembukaan hari ini kita akan sudah bakar batu dan kita akan makan bersama-sama. Hari kedua makanan nasional, hari ketiga penutup, itu hanya penutup setengah hari. Kita akan bakar batu dan makan bersama dengan jemaat sekalian tutup. Demikian laporan saya untuk 3 hari berjalan. Saya akan membaca Pospei, jemaat dan Pospei sudah kumpul berapa, dan juga jemaat Betel kumpul berapa, sehingga kita sama-sama puas bahwa Tuhan tidak jauh dari doa, tapi Tuhan jauh dari doa. Ya, sehingga hari ini saya akan membaca Pospei, jemaat dengan Pospei mengumpulkan jumlah sebanyak 40.200.000. Jumlah total untuk jemaat Betel Rp 65.300.000. Total keseluruhan dana 105.500.000. Total keseluruhan sisa saldo akhir 8 juta. Mungkin itu garis besarnya. Nanti sudah baca, sudah ada bagi atau bagaimana, saya tidak lihat. Bisa lihat langsung rincian daripada laporan panitia ada di situ. Terima kasih banyak, itu yang kami kumpul
Bagaimanapun sekarang keadaan kami Provinsi Papua seperti ini, tapi karena doa Bapak Ibu sekalian dan juga jemaat di tempat ini sehingga hari ini bisa berjalan dengan sukses. Mungkin itu yang saya laporkan, kiranya ada salah kata, mohon maaf. Dan hari ini saya juga menyampaikan kepada semua senior, penasihat-penasihat dan juga hamba-hamba Tuhan, ketika saya sebagai perempuan ada di depan, biarlah mohon maaf, kadang kami di gereja ini kenapa perempuan ada di depan, itu biasa terjadi. Tapi puji Tuhan, kehendak Tuhan hari ini saya ada di depan. Puji Tuhan, itu yang saya sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Bapak Ibu, boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih kepada Ketua Panitia yang telah melaporkan kerja dan bisa sukseskan acara di hari ini. Kita bersyukur karena rapat kerja 1 dan rapat kerja 2 Ketua Panitia adalah perempuan, dan kesadaran di dalam Gereja Kingmi bagaimana menghargai perempuan itu mulai lahir dan muncul. Tepuk tangan dulu untuk nilai-nilai yang luar biasa itu. Bapak Ibu, peserta rapat kerja 2 yang diberkati oleh Tuhan, kita akan ikuti bersama dan menyanyikan bersama lagu Mars Kingmi. Hadirin dipersilakan berdiri, akan dipandu oleh Nona Naomi Adi STH. Papua damai sejahtera. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang diberkati oleh Tuhan, akan kita ikuti bersama ibadah pembukaan yang akan diawali dengan fragmen dan solo. Tuhan memberkati. Yesus, oh Yesus, oh Papua.
Shalom. Sekali lagi shalom. Puji bagi nama Tuhan, kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang olehnya kita dapat memperoleh kehidupan dan keselamatan. Puji bagi nama Tuhan, selamat datang dan selamat beribadah kami sampaikan kepada hamba-hamba Tuhan, Bapak Ibu jemaat Tuhan, 24 jemaat dan pos yang tersebar di Klasis Kota Jayapura. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Puji bagi nama Tuhan. Senang sekali dapat berjumpa kembali di acara raker kedua Klasis Kota Jayapura. Dapat berjumpa dengan hamba-hamba Tuhan yang muka ceria, yang penuh sukacita. Kita bersukacita karena semua ada dalam rencana Tuhan. Puji bagi nama Tuhan, Bapak Ibu jemaat Tuhan, selama 3 hari ke depan kita akan korbankan waktu, kita akan korbankan tenaga, bahkan pikiran kita akan ada di sini, kita berkorban untuk Tuhan. Oleh sebab itu kita tidak bisa berjalan sendiri, kita butuh campur tangan Tuhan. Untuk itu mari kita hadirkan Tuhan melalui ibadah pembukaan Raker 2 Klasis Kota Jayapura. Untuk itu saya undang kita semua untuk siapkan tubuh dan jiwa untuk memuji dan lebih mendekat lagi ke dalam hadirat Tuhan. Mazmur 150 ayat 6, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Puji bagi nama Tuhan. Kita akan membuka ibadah pembukaan Raker 2 Klasis Kota Jayapura dengan nyanyian pujian kemenangan iman terdapat dalam nomor 289, Terpujilah Allah. Kita akan nyanyikan 3 ayat. Ayatnya yang ketiga nanti saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Terpujilah Allah sebab hikmatnya besar. Pujilah Allah, hikmatnya besar, begitu kasihnya untuk dunia sehingga diberilah jemput Bapak Ibu jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Tiada terukur besar hikmatnya, penuhlah hatiku sebab anaknya, dan amatlah
disampaikan oleh Bapak Pendeta Kalim Marian Espak selaku Gembala Sidang Jemaat Betel Waina. Tuhan Allah, Engkaulah yang punya langit dan bumi. Kami mengucapkan syukur atas kasih-Mu, kemurahan-Mu, kebaikan-Mu. Rakyat Kelasis Kota Jayapura tanggal 6 sampai dengan 8. Kami buka hari ini dalam nama Yesus. Engkau pegang awannya, hujannya, mataharinya. Sampai tanggal 8 kami minta harinya cuaca cerah. Dalam nama Yesus. Kami ucapkan syukur itu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, terima kasih kepada hambanya yang telah membuka kita dalam doa pembukaan. Kiranya Tuhan akan memberkati. Bapak Ibu, hamba-hamba Tuhan, disilakan duduk kembali. Puji bagi nama Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya terlalu percaya bahwa kasih Tuhan selalu mengalir dalam kehidupan kita. Tidak pernah henti-hentinya kasih dan berkat Tuhan selalu memenuhi kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Oleh sebab itu kita akan menaikkan ucapan syukur kita atas berkat Tuhan. Kita akan masuk dalam pujian bersama di dalam nyanyian kemenangan iman nomor 70. Aku kasih di Kau Tuhan. serta hamba-hamba Tuhan sekelas Kota Jayapura yang dikasihi Tuhan. Tiba saatnya setiap tempayan-tempayan kita yang kosong akan diisi oleh benih-benih kebenaran firman Tuhan. Kita akan masuk dalam pendengaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Tilas Mom MTH selaku Ketua Sinode Gereja Kemanjil Kingmi di Tanah Papua. Namun sebelumnya mari kita siapkan hati kita dengan nyanyian kemenangan iman nomor 173, Peliharalah Sulung. Mercusuar kasih Bapa memancarkan sinarnya, mercusuar kasih Bapa memancarkan sinarnya, Tuhan Tuhan di dalam
siap untuk memasuki raker kelasis yang kedua. Sebelumnya kami akan mendengarkan sebagian firman Tuhan. Tuhan Engkau tolong kami, dan Tuhan Engkau tolong hamba-hamba Tuhan yang akan dengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Baik Bapak Ibu silakan duduk. Puji Tuhan, kemarin Bapak Ketua Kelas kasih saya undangan tidak ada tema. Jadi saya pikir-pikir masih tema berubah untuk menjadi kuat, atau kasih kebebasan untuk saya mau cari sendiri. Itu pikiran saya. Dan saya ambil di sini itu Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20. Dan saya dengar undangan Kelasis Jayapura itu tanggal 9 itu kami ibadah di Kampung Harapan, jadi sudah dengar kemarin baca undangan hari kenaikan, dan saya mau belajar tentang kenaikan. Puji Tuhan, saya datang dulu baru sementara lihat-lihat begini Pak, subtema itu pas kena ayat yang saya pilih. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, kita akan belajar hari ini Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20. Perintah untuk memberitakan Injil ayat 16. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ayat 17. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Puji Tuhan, tema berubah untuk menjadi kuat. Dan hari ini kita mau belajar bagaimana orang yang sudah berubah. Hari ini kita mau dengar itu. Berubah untuk menjadi kuat mulai dari tahun 2006 sampai hari ini kita masih ada di tema, kita punya tema berubah untuk menjadi kuat. Dan terus menerus kita mengajar hamba-hamba Tuhan di gereja, di kegiatan konferensi kelasis, konferensi sinode. Selalu kita bicara tentang berubah untuk menjadi kuat. Tapi hari ini saya mau tanya, pertanyaan saya kepada hamba-hamba Tuhan, kelasis, orang-orang percaya, umat Kingmi, bahwa itu pertanyaan saya itu, bagaimana itu orang yang sudah berubah? Kami selalu bicara berubah, tapi kami belum cek bagaimana itu orang yang sudah berubah. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, bagian yang pertama itu Tuhan Yesus janjikan bertemu di salah satu bukit yang Tuhan sudah janjikan. Dalam perjalanan itu pasti banyak liku-liku, tetapi murid Tuhan Yesus 11 orang itu mereka langsung ke bukit yang dijanjikan oleh Yesus. Itu murid Tuhan Yesus, sehingga mereka pas bertemu dengan Tuhan Yesus. Itu murid Tuhan Yesus pada saat itu. Orang yang pikiran 2, pikiran 3 dan lain-lain sudah lepas dari sebelumnya, seperti Pak Judas dan teman-teman lainnya, orang-orang percaya lainnya. Ini orang-orang khusus, undangan khusus, panggilan khusus, murid Tuhan Yesus.
Mereka pergi ke sana untuk menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus dia terangkat ke surga. Jadi dia bukan umum, dia khusus untuk orang-orang percaya, orang-orang yang disiapkan dan mereka bisa memberitakan ke seluruh dunia. Itu murid Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, hari ini kita orang-orang percaya, mulai dari sekolah minggu, pemuda, berkawan, berkarya, sampai evangelis, guru Injil, evangelis, pikaris, pendeta, gembala, di atas sampai sinode. Ini orang-orang yang dikhususkan, disiapkan untuk mendengar, mengikuti, dan melakukan tugas-tugas yang diberikan. Itu kepada kita. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, budaya kita, kebiasaan kita orang Kingwi, bukan di luar. Undangannya jam 9, jam 10. Contoh hari ini, bukan karena hari ini tapi khotbahnya sama begitu. Jam 9 tapi jam 10. Kalau jam 10 sudah jam 12. Itu kebiasaan kita. Tetapi di dalam firman Tuhan, murid Tuhan Yesus tidak lakukan hal itu. Mereka langsung pergi ketemu Tuhan Yesus di tempat yang sudah dijanjikan. Itu murid Tuhan Yesus. Hari ini, zaman ini, kondisi kehidupan orang-orang percaya itu seperti apa? Kita ikut murid Tuhan Yesus atau kita bikin jalan sendiri? Banyak pendeta, gembala, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya banyak yang ada, tetapi dari sini mau ke Sentani, ke pos 7, itu banyak tempat yang harus kandas. Rem di situ dulu, jalan di situ, akhirnya tiba di tempat tujuannya itu bisa sore, bisa besok. Dari sini ke Jayapura sama. Itu kehidupan hamba-hamba Tuhan hari ini. Banyak tempat yang kita harus singgah dulu. Tujuan utama itu di Sentani, tetapi harus beli air di kios, kita harus isi bensin di Pertamina, terus singgah di keluarga, sampai sisa waktunya itu pergi ikut kegiatan kita yang sebenarnya. Di sini murid mengajarkan saya dengan Bapak Ibu, itu tujuan itu harus langsung, tentukan jam harus pas-pas, bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Itu tujuan murid. Hari ini kita hamba-hamba Tuhan, kita mengikuti murid Tuhan Yesus, 11 orang. Kita bisa ikut Tuhan Yesus, kita bisa melihat Tuhan Yesus. Tempat yang dijanjikan itu di mana tempat Tuhan Yesus terangkat ke surga. Tempat yang salah satu tempat yang sejarah buat mereka, istimewa buat murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu. Hari ini kami hamba-hamba Tuhan punya perjalanan akhir titiknya di mana? Pendeta Gembala, hamba-hamba Tuhan, orang-orang percaya di gereja tuh, salah satunya di gereja, di mana ada kegiatan orang-orang benar, orang-orang percaya, itu akhir titik kita. Di situ kita bisa ketemu Tuhan Yesus. Atau tidak? Setiap hamba Tuhan khotbah, saya waktu anak sekolah minggu masih pemuda, itu harus ke gereja. Ke gereja. Dulu Tuhan Yesus janjikan tempat yang dia janjikan di bukit itu. Tapi hari ini bahasanya turun-temurun sama ada di kita, itu kita harus ke gereja. Mungkin suatu saat Tuhan Yesus mau datang, mungkin di gereja kita bisa ketemu. Atau orang-orang yang hari ini belum percaya, bisa percaya hanya melalui gereja, masuk ibadah, mendengar firman Tuhan, khotbah yang orang hebat, khotbah di atas, dan dia bisa sentuh di dalam hati, dia bisa bertobat hari itu. Dan tempat bertobat hanya di gereja, tempat acara-acara gerejawi, itu tempatnya untuk orang bertobat. Orang bisa menerima Yesus, orang bisa melihat jalan ke surga hanya di gereja. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih,
Saya ini alumni STT Walter Pos. Dan banyak orang ramai masuk ke STT Walter Pos. Mereka singgah-singgah dulu, mulai dari Jayapura Kota sampai Uncen sampai di mana-mana ini singgah dulu. Singgah sampai tidak bisa masuk itu hanya STT Walter Pos. Masuk bebas tanpa syarat. Semua masuk di STT Walter Pos dan keluar dari STT Walter Pos tersebar di instansi apa saja, dinas mana saja tersebar. Tidak fokus ke STT Walter Pos. Ajaran STT Walter Pos itu apa? Jadi pendeta, jadi gembala. Tapi karena dong banyak singgah itu sudah terpengaruh, memiliki ijazah, keluar bisa jadi DPR, bisa jadi pegawai, bisa jadi apa saja. Itu STT Walter Pos. Akhirnya saya punya teman-teman punya tempat tinggal di Pos 7 di bawah itu. Dia punya nama itu Kelapa Kandas. Kan semua orang ini jalan-jalan tidak bisa kandas di Jayapura, Pos 7. Selesai berhasil keluar, dong tersebar di mana-mana. Akhirnya kami biasa asrama itu kasih nama Kelapa Kandas. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih. Dalam bagian ini ajar kami sebagai pendeta, gembala, hamba-hamba Tuhan, orang-orang percaya, bukan singgah-singgah kalau mau ikut Yesus. Bukan miring-miring, cabang jalan ini banyak sekali kemana-mana, tapi lurus baik ke bandara hanya satu, di lurus ini. Jadi firman Tuhan ajar saya dengan Bapak Ibu, jangan ke kiri, ke kanan, kandas, tahan, sampai waktu sudah lewat, itu tidak boleh. Kita jalan lurus terus sampai bertemu dengan Tuhan Yesus. Bagian yang kedua, bertemu di bukit untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Pergi ke bukit untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus janjikan, murid-murid Tuhan Yesus harus pergi ke bukit yang sudah dijanjikan dari Galilea. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus, mereka pergi di sana dan mereka ketemu Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus janjikan, Tuhan Yesus katakan, saya ini sudah miliki kuasa di surga maupun di bumi. Itu saya sudah miliki. Dan kuasa itu yang dijanjikan ke murid-murid 11 orang yang hadir pada saat itu. Supaya dengan kuasa itu mereka bisa pergi menginjili, melayani, memberitakan, mengajar, dan apapun yang Tuhan Yesus miliki itu sudah serahkan kepada murid Tuhan Yesus 11 orang. Pada waktu itu bukan Tuhan Yesus yang biasa yang mereka ketemu, tapi lebih beda daripada apa yang mereka lihat. Kenapa? Dia sudah mati, sudah bangkit, dan sekarang ini barang-barang kekuasaan, kebesaran, ketuhanan yang sudah tinggalkan ke surga sudah ada di dalam Tuhan Yesus. Dia bukan ketemu Tuhan Yesus lagi, tapi lebih dari Tuhan Yesus yang dia sudah tinggalkan. Itu sudah ada dan tinggal mau terbang, tinggal mau naik hari itu. Dan hari itu mereka ketemu, dan hari itu kata-kata terakhir, kata wasiat. Kalau Pak Yosias sekarang mau kasih siapa itu kasih wasiat? Saya kasih sebagai ketua sinode, pengganti Bapak tahu. Pasti dia sudah siapkan orang. Tuhan Yesus sudah siapkan orang, 11 orang. Kata-katanya sampaikan kepada dia punya 11 murid itu. Memberitakanlah Injil itu sampai ke ujung bumi. Kalau sudah bertobat, baptis. Itu sudah kata-kata Tuhan Yesus. Tetapi pada saat itu tidak sendirian. Aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Akhir zaman itu Tuhan Yesus sudah datang ya. Tidak ada waktu lagi. Hari ini Tuhan sudah kasih kuasa, Tuhan sudah kasih kemampuan, hikmat kepada saya dengan Bapak Ibu untuk memberitakan Injil, untuk mengajar orang, mendidik sampai bertobat kita dibaptiskan. Dan itu jadi anak-anak Tuhan.
Itu hari ini tugas saya dengan Bapak Ibu. Bukan besok lagi, bukan sebentar lagi, tapi hari ini, jam ini kita harus lakukan. Karena di sini tidak ada catatan untuk Tuhan Yesus akan datang jam ini, tanggal ini, waktu ini, tidak ada. Itu tidak ada. Di sini juga belum catat orang-orang percaya sekian dan tidak percaya sekian, itu belum catat dalam Alkitab. Jadi dia masih, pintu anugerah masih buka. Tidak ada hitung-hitung kursi, hitung-hitung baru orang kasih undang orang-orang tertentu saja masuk ke dalam acara itu, tidak. Masuk ke surga itu hari ini buka pintu lebar-lebar. Banyak tempat yang kosong untuk saya dengan Bapak Ibu. Asalkan kembali ke saya dengan Bapak Ibu untuk kami percaya menerima Yesus dengan janji yang sampaikan ke murid Tuhan 11 orang, dan 11 orang menyampaikan firman Tuhan itu sampai ujung bumi Papua. Dan hari ini kita sudah pegang dan sudah tua, ada yang sudah meninggal, ada yang masih ada. Penerus hari ini masih mau jalan ke berapa tahun ke depan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, Tuhan sudah tempatkan posisi kita ada di sini untuk evaluasi diri dalam 1 tahun, dan kita terus memberitakan Injil. Itu tugas kita. Yang lain-lain itu tambahan. Yang utama dan terutama adalah memberitakan Injil kepada seluruh dunia, sekitar kita, pribadi, keluarga, dan semua. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, oleh sebab itu menurut tema mengajar kita berubah untuk menjadi kuat. Tapi hari ini kita harus cek lagi, tanam itu berubah untuk menjadi kuat, dan kita sudah tanam berapa puluh, 20 tahun kata belum, dari 2006 sampai hari ini. Sekarang hasilnya seperti apa? Saya sebagai ketua sinode saya tanya, apa itu berubah untuk menjadi kuat? Apa yang sudah terjadi? Kita lihat dalam raker, kita bisa singgung dan kita bisa jalan. Itu yang saya bisa sampaikan dalam firman Tuhan ini. Anak-anak Tuhan, umat Tuhan yang Tuhan Yesus kasih, bagaimana orang yang sudah berubah, dan kalau sudah berubah berarti turut perintah Yesus ke bukit yang sudah dijanjikan, dan kita juga turuti, taati perintah. Dia menjanjikan memberikan kuasa yang kasih untuk kita melayani sampai Tuhan Yesus datang. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Yesus, pada pagi hari ini kami mengucap syukur atas firman Tuhan yang kami dulu sudah dengar. Hamba manusia lemah, apa yang saya tambahkan Tuhan yang kau jauhkan, dan sesuai menurut kehendak Tuhan, Tuhan yang kami memerintahkan dalam kehidupan, dalam sehari-hari, dalam kehidupan kami umat Tuhan, sehingga ini menjadi dasar untuk 3 hari ke depan mereka akan berakhir. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Baik, waktu kembalikan kepada pengacara. Puji bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapak Ketua Sinode, Bapak Pendeta Tilas Mom MTH yang sudah melawat kami melalui kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan akan terus memberkati Bapak selaku Ketua Sinode dan juga memberkati keluarga Bapak dimanapun berada. Puji bagi nama Tuhan. Bapak Ibu, hamba-hamba Tuhan, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, biarlah firman yang telah kami dengar menjadi suluh yang selalu menerangi kehidupan kami. Walaupun hanya klik gelap, tetapi setidaknya dapat terus berkobar, Injil berkobar dalam hidup kami. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih atas kebenaran firman Tuhan disampaikan. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan untuk menyokong pekerjaan pelayanan Tuhan di lingkungan Klasis Kota Jayapura. Oleh sebab itu kepada petugas bisa ambil bagian, dan kita akan menjalankan pengiringan pengumpulan persembahan dengan nyanyian Kemenangan Iman nomor 139, Kirim Cahyamu, dilanjutkan dengan nyanyian Kemenangan Iman nomor 209,
kewajiban-Mu yang mulia. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah, kirimlah banyak jiwa dalam dosa bergerak. Kirimlah, kirimlah, kirimlah berita Injil menyentak yang terlelap. Kirimlah berita Injil menyentak yang terlelap. Kita telah dengar cerita dari jauh. Kita telah dengar cerita dari jauh. Kirimlah, kirimlah Bantuan-Mu, bantuan-Mu, berikan janganlah jemu. Kirimlah, kirimlah, kirimlah berita Injil menyentak yang terlelap. Kirimlah berita Injil menyentak yang terlelap. jangan kita tinggal diam mendengar. Jangan kita tinggal diam mendengar. Kirimlah Injil Tuhan, Injil Tuhan haruslah kita sebar. Kirimlah, kirimlah, kirimlah berita Injil menyentak yang terlelap. Kirimlah berita Injil menyentak yang terlelap. wajib-Mu sesudah Kau diberi. Wajibmu sesudah Kau diberi selamatan, tebusan yang besar yang itulah masyurkan Al-Masih bekerja bergema, rajin-rajin bekerja dan masyurkan Al-Masih, wartakan darah Yesus penebus. Soraklah haleluya, angkat tinggi tunggungnya, hingga Tuhan datang dan Kau dilantiknya terus. Yang telah terhilang dan sesat, Yang telah terhilang dan sesat, baik carilah dan pimpin pulang terus. Yang tinggal jauh, hai bawalah cepat kepada penebus. Rajin-rajin bekerja dan masyurkan Al-Masih, baik wartakan darah Yesus penebus. Soraklah haleluya, angkat tinggi tunggungnya, hingga Tuhan datang dan Kau dilantiknya. rajin-rajin, Rajin-rajin bekerja dan masyurkan Al-Masih, baik wartakan darah Yesus penebus. Soraklah haleluya, angkat tinggi tunggungnya, hingga Tuhan datang dan Kau dilantiknya terus. Puji Tuhan, terima kasih kepada petugas yang sudah menjalankan pengumpulan persembahan. Kiranya Tuhan akan memberkati. Baik Bapak Ibu, Saudara, hamba-hamba Tuhan seklasis Kota Jayapura yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan menutup seluruh rentetan ibadah pembukaan Raker 2 Klasis Kota Jayapura. Puji bagi nama Tuhan, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Marilah kita bersandar kepada Tuhan. Kita membutuhkan rancangan yang daripada Tuhan. Kalau Tuhan yang merancang segala sesuatu, maka program di Klasis Kota Jayapura tidak akan ada hambatan sekalipun. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Yesaya 55 ayat 8. Oleh sebab itu mari kita bersandar pada Tuhan yang mempunyai rancangannya.
kita akan memuji Tuhan dengan nyanyian penutup. Marilah bersandar pada Al-Masih, nyanyian kemenangan iman nomor 169. Akhir dari pujian ini minta kesediaan dari Bapak Pendeta Yosia Tebai MTH untuk menutup kita. Marilah bersandar pada Al-Masih. Marilah bersandar pada Al-Masih, pujian dan hormat padanya diberi. Oleh firman Allah kami terus menang, sambil harapkan perjanjian sandar. Sandar, sandar, sandar akan perjanjian Tuhan Yesus. Sandar, sandar, ku sandar akan janji penebus. Pada segala orang adalah damai, pada segala orang adalah damai. Kalau terus percaya akan janjinya, sekarang mari masuk selamat yang firman. Siapa yang berharap janjinya? Sandar, 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 sandar akan perjanjian Tuhan Yesus. Sandar, sandar, ku sandar akan janji penebus. Tiga, pekerjaan Tuhan dijalankan terus. Pekerjaan Tuhan dijalankan terus, sambil ku berharap janji pelepas. Jagalah berdoa dan percayalah, kedatangan Tuhan hampirlah. Sandar, sandar, sandar akan janjian, sandar akan perjanjian Tuhan Yesus. Sandar, sandar akan janjian, sandar akan janji penebus. Sandar, sandar kepada Engkau silakan. Sandar, sandar akan perjanjian Tuhan Yesus. Janji penebus. Dari khotbah dia memang menguatkan hati kita. Saya bukan khotbah ya, saya mau doa tutup. Tapi saya ingat tadi ketua sinode dia sampaikan firman Tuhan. Masalah panggilan. Panggilan itu bukan bayar dengan harta kekayaan, tidak. Panggilan ini khusus. Dan Tuhan siap urapina dia. Tuhan pakai dia. Saya bukan khotbah, tapi puji Tuhan firman Tuhan tadi. Mari kita semua terapkan dalam pekerjaan kita masing-masing. Kita berdoa. Bapa, ibadah pembukaan Raker Klasis Kota yang kedua pagi ini sudah menjadi siang. Acara ini awal sampai selesai, Tuhan juga hadir di tempat ini. Karena hamba-hambamu, umatmu telah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan acara raker ini 2 hari ini, 3 hari, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau yang beracara berbicara dalam rapat pekerjaan yang mulia ini, supaya segala sesuatu yang kami tetapkan, kami laksanakan, semuanya ini demi kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Tuhan hadir dalam selama rapat ini. Terima kasih Bapak Tuhan. Raker kedua Klasis Kota Jayapura tahun 2024. Jam ini kami tutup dalam nama Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Kepala Gereja dan Juru Selamat dunia, dan dalam persekutuan Allah Roh Kudus. Ibadah pembukaan raker ini kami tutup. Amin. Tuhan Yesus berkati.
Puji bagi nama Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Yosia Tebai MTH selaku penasihat Sinode Gereja Kemanjil King di Tanah Papua yang telah menutup kita dalam ibadah pembukaan Raker 2 Klasis Kota Jayapura. Puji bagi nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari, hamba-hamba Tuhan yang tersebar di Klasis Kota Jayapura. Berakhir sudah ibadah pembukaan Raker di saat siang hari ini. Kiranya Tuhan yang punya berkat akan terus memberkati kita dalam Raker ini. Puji bagi nama Tuhan. Saya dari WL, tamborin, singers, pemain musik mengucapkan selamat melakukan rapat kerja klasis yang kedua di Kota Jayapura. Tuhan memberkati. Shalom. Waktu selanjutnya kepada protokol disilakan. MC. Ya Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, demikian tadi sudah kita ikuti bersama ibadah pembukaan rapat kerja 2 Klasis Kota Jayapura. Biarlah ibadah ini menjadi landasan dan kekuatan buat kita selama berlangsungnya rapat kerja 2 di lingkungan Klasis Kota Jayapura. Kami juga ucapkan selamat datang kepada pemerintah Kota Jayapura, dalam hal ini diwakili oleh staf ahli sumber daya manusia dan kemasyarakatan, kepada Bapak Sam Stanley Merauje yang berkenan juga hadir mengikuti ibadah bersama kami di hari ini. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita akan mengikuti bersama sambutan pertama akan disampaikan oleh Ketua Sinode Gereja Kingmi di Tanah Papua. Untuk itu dengan penuh kasih kami persilakan sekali lagi kepada Bapak Pendeta Tilas Mom MTH untuk menyampaikan sambutan. Mari Bapak Ibu kita tepuk tangan untuk Ketua Sinode kita di hari ini. Baik, puji Tuhan. Terima kasih atas waktunya yang kedua kali. Pertama-tama saya mengucap syukur kepada Tuhan. Yang kedua, terima kasih kepada seksi acara yang memberikan waktu kepada kami untuk menyampaikan sambutan. Yang saya hormati Bapak Ketua Klasis, Bapak Koordinator Manta, penasihat Sinode, pengurus Sinode, tetapi juga Gembala Sidang Kota Jayapura. Kami Sinode juga sudah sumbang ya, sumbang tenaga untuk jadi Gembala Sidang. Jadi, bukan bapak-bapak Klasis orang sendiri, kami Sinode juga ada. Yang saya hormati Bapak Wali Kota diwakili, saya hormati Pendeta Gembala, Perkawan, Perkarya, pemudi-pemuda, sekolah minggu, sekolah Kota Jayapura yang hadir pada siang hari ini. Puji Tuhan, Raker itu harus saya jalankan, Raker Klasis, karena kalau jalan terus ke sana pasti ada banyak salah yang biasa cerita dari belakang-belakang, sehingga ini saatnya untuk masukkan koreksi, baku tegur, baku marah dalam tempat ini, bukan di luar. Saya biasa WA yang ada banyak poli, saya punya itu saya tidak pernah balas sampai hari ini. Kalau kau laki-laki langsung datang ke kantor saya baru tegur saya, nah, itu baru saya terima. Kalau di WA itu orang yang tidak bekerja juga bisa WA saya, jadi saya tidak terima. Nah, itu kelakuan saya mungkin tidak baik, tapi menurut saya itu baik. Orang langsung tatap muka baru marah, itu sayang saya. Kalau WA itu mungkin ya bukan hamba Tuhan lah. Itu pikiran orang awam, jadi tidak usah gitu. Puji Tuhan, oleh sebab itu tempatnya baku marah, baku ribut di sini. Kalau dari sini berarti masalah tidak berlebar. Dia akan tutup dengan tutup Raker itu sudah tutup, tidak ada masalah. Oleh sebab itu di sini tempat untuk baku ribut. Tapi jangan bawa keluar. Terima kasih. Yang berikut kami sampaikan
Klasis kota itu tolak ukur untuk 92 klasis definitif dan 6 klasis pemekaran yang ada tolak ukur itu Kota Jayapura dan klasis Jayapura. Oleh sebab itu dalam pertemuan raker pelayanan di gereja-gereja kita sesuai dengan aturan yang ada. Aturan kita adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Itu menjadi tolak ukur untuk gereja Kingmi di tanah Papua yang ada di seluruh Papua. Kalau kami sampaikan hal ini, kami tidak batasi dengan provinsi. Kami tidak batasi dengan kabupaten. Itu pemerintah. Gereja tetap satu. Gereja Kingmi. Bapak Wali Kota, kami gereja itu satu. Sinode tetap satu. Kingmi tetap satu. Kami punya klasis, koordinator pasti ada di mana-mana. Pengurusannya hanya satu di sinode. Dan banyak pemerintah yang kasih tahu kami, kamu harus bikin ini, bikin itu, tapi keputusan kami gereja itu sinode satu. Dan kami tidak bisa kasih gugat itu. Sampai dalam 5 tahun dan konferensi baru dipertimbangkan hal itu. Kalau mau lanjutkan, lanjut. Kalau tidak, ya kami ikuti masukan-masukan lain. Tapi dalam konferensi sudah sahkan, itu sudah sah dan kami ada di situ. Itu yang kedua. Kalau puji Tuhan, kalau sebelum konferensi ada yang sudah naikkan dari bawah, puji Tuhan. Itu akan teruskan ke konferensi. Terima kasih panitia yang sudah menyiapkan anak-anak yang sudah tadi fragmen itu. Saya rasa sedikit fragmen tadi. Saya ini orang Ilaga, orang Puncak yang selalu perang. Bunyi tembakan kiri kanan itu saya orang Ilaga. Dan ketua sinode ada di situ, orang dari situ jadi. Saya kunjungan ke Mbua, ke Jigi, ke Dal dari 2018. Itu saya sudah jalan di situ. Sampai ke Kenyam di ibu kota. Semua jalan. Itu anak-anak kecil tadi fragmen itu saya ingat ke situ, mungkin tujuan mereka lain. Tapi saya pergi kembali ke kampung saya. Saya turun ke Intan Jaya, beberapa kelas yang ada di situ. Dan kondisi umat saya di gereja Kingmi di tanah Papua itu ada di situ, yang tadi fragmen. Itu bukan ini, itu tapi saya turun langsung dan saya lihat sendiri, jadi itu pas penderitaan umat Kingmi. Dan ini pokok doa. Saya titip pokok doa untuk dalam rakyat ini, tolong doakan umat saya yang sedang menderita, sedang mengungsi, sedang lapar, sedang susah di sana. Kadang-kadang saya tidak mau bicara lagi, jangan saya tinggal. Saya punya barang pengurus di situ, di Kenya saya malas bicara, karena saya sendiri sudah rasa, tidak usah sih. Untuk Tuhan Yesus tidak usah. Terawal di depan. Itu kita lihat di situ juga. Itu anak-anak kita. Yang penerus yang akan pegang gereja ini mereka. Oleh sebab itu kita lihat baik-baik. Dan kami juga sampaikan, kami gereja Kemanjil Kingmi di tanah Papua ada di jantung kota, yaitu wali kota,
provinsi induk di Papua, kami ada di situ. Kami juga kerjasama, jalan baik komunikasi dengan pemerintah. Jangan lepas. Pemerintah itu bagian dari kita, bukan mereka sendirian. Kita sama-sama jalan. Apa yang mereka butuh, kita bantu mereka, dan kita butuh, pasti mereka bantu kita. Kalau kita jauh, itu tidak mungkin. Oleh sebab itu mari kita bekerja sama. Pemerintah bukan orang lain, bukan musuh kita, tapi teman kerja kami, teman pelayan kami. Beda. Kami gereja bilang umat, pemerintah bilang masyarakat. Tujuannya hanya satu. Kita punya orang-orang, kita punya jemaat. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, kita bekerja sama dengan pemerintah yang ada di sini. Itu yang saya bisa sampaikan, dan kita juga pelayanan-pelayanan yang kita adakan hari ini itu di kota di sini, orang-orang teologi banyak, pendeta-pendeta, calon-calon gembala banyak di kota Jayapura kota ini banyak sekali. Bapak gembala-gembala tolong atur dia baik, kasih pandangan yang baik, supaya Kerom itu saya lihat gembalanya kurang dekat kota ini. Apalagi Sarmi jauh sekali, kalau Kerom dekat. Itu kami dari sini yang kasih mekarkan ini. Kita gembala-gembala kita yang lihat, supaya mereka juga ada gembala. Saya lihat sekarang tuh di gereja-gereja kota ini, majelis sarjana, perkawan juga sarjana, semua sarjana. Sebenarnya sarjana ini disiapkan untuk gembala sidang. Nah, itu klasis dengan dalam raker begini bisa bicara bagian itu. Kami sinode membutuhkan seorang penginjil yang masuk ke daerah hutan, tapi di kota Kerom, Sarmi ini masih butuh. Atau bagaimana koordinator? Masih banyak yang datang ke kami, masih butuh gitu. Oleh sebab itu dalam raker bisa lihat orang yang bisa dijamaati oleh Tuhan, bisa utus di daerah itu, karena itu kami butuh. Itu yang kami sampaikan, dan terima kasih semua hamba Tuhan Klasis Kota Jayapura yang akan melakukan raker Klasis yang kedua di Klasis Kota Jayapura. Sekian, terima kasih. Waktu kembalikan. Shalom. Bapak Ibu hadirin yang diberkati oleh Tuhan, selanjutnya akan kita dengarkan bersama sambutan pemerintah Kota Jayapura. Dalam hal ini akan disampaikan oleh staf ahli sumber daya manusia dan kemasyarakatan. Untuk itu kepada Bapak Sem Stanley Merauje, Espak MM, kami persilakan. Mari Bapak Ibu kita sambut dengan tepuk tangan buat pemerintah yang juga hadir pada hari ini di pembukaan rapat kerja 2. Iya, Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama sekali permohonan maaf dari Bapak PJ Wali Kota tidak hadir hari ini. Beliau biasanya sangat konsen, sangat untuk menghadiri acara-acara gereja seperti ini. Hari ini juga beliau telah apel pagi, telah menyampaikan perpisahan karena tinggal sampai tanggal 27 Mei. Beliau akan secara aturan undur dari PJ, tapi dia tetap di Sekda, kembali ke jabatan definitif, sambil kita berdoa apa maksud Tuhan ke depan begitu. Jadi hari ini beliau telah pimpin apel untuk undur dari jabatan PJ Wali Kota, karena beliau punya waktu tinggal tersisa sampai bulan Mei tanggal 27 Mei.
Itu yang beliau sampaikan, diketahui oleh jemaat. Lalu kami sementara menunggu surat dari Mendagri siapa-siapa akan melanjutkan transisi ini sampai di bulan November ada pemilihan kepala daerah secara serentak, itu di bulan November. Ini prolognya, pengantar dulu, lalu saya akan membaca sambutan tertulis dari Bapak Wali Kota Jayapura, lalu saya tambah 2-3 hal terakhir untuk menutup sambutan ini. Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat Ketua Sinode Gereja Kemah Injili di Tanah Papua, yang saya sebut dengan hormat Bapak Pendeta Tilasmom MTH, dengan pengurus sinodenya ya. Yang saya hormati para koordinator wilayah Gereja Kemah Injili di Tanah Papua, para penasihat bidang dan Departemen Klasis Gereja Kemah Injil di Tanah Papua, BPH Klasis Kota Jayapura, Gereja Kemah Injil di Tanah Papua, Ketua Klasis Port Numbai, Ketua Klasis Gereja Kemah Injil di Tanah Papua, para Kepala Biro BPH Klasis Kota Jayapura, Gereja Kemah Injili di Tanah Papua, para panitia penyelenggara Raker 2 Klasis Kota Jayapura yang bekerja keras, panitia yang bekerja keras, badan pengurus jemaat dan badan pengurus pos PI di 24 gereja, para gembala dan wakil gembala di Klasis Kota Jayapura, Gereja Kemah Injili di Tanah Papua, para vikaris dan penginjil di Klasis Kota Jayapura, Gereja Kemah Injil di Tanah Papua, gembala sidang gembala Gereja Betel ya, Betel di Waena ini, Bapak Pendeta, dengan majelis jemaat sekalian. Sekali lagi salam sejahtera untuk kita semua. Saya mengajak kita semua memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa karena atas berkat dan rahmat-Nya sehingga kita dapat mengikuti rapat kerja 2 Klasis Kota Jayapura Gereja Kemah Injil di Tanah Papua tahun 2024 pada hari ini. Saya merasa sangat berbahagia dapat hadir dalam rapat kerja 2 Klasis Kota Jayapura Gereja Kemah Injil di Tanah Papua tahun 2024. Sebagai penjabat wali kota, saya merasa terhormat dan bersyukur dapat berbagi momen ini bersama Bapak dan Ibu pengurus Sinode dan Klasis Kota Jayapura Gereja Kimi di Tanah Papua. Pada momen yang baik ini, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih atas kehadiran kita semua dalam ruangan ini. Kehadiran saudara-saudara merupakan bukti nyata dari kesatuan dan komitmen Sinode dan Klasis Kota Jayapura, Gereja Kemah Injil di Kota Jayapura dan Tanah Papua dalam memajukan pelayanan dalam gereja dan bermasyarakat di Kota Jayapura. Hadirin undangan peserta Raker dan warga jemaat yang saya hormati. Raker kedua Gereja Kimi Klasis Kota Jayapura merupakan rapat atau pertemuan tahunan yang dilakukan oleh Klasis Kota Jayapura untuk membahas program kerja 1 tahun kerja Gereja Kemah Injil di Tanah Papua. Klasis Kota Jayapura yang secara organisasi ikut menganut sistem pemerintahan gereja presbiterial sinodal menetapkan Raker SIS di tingkat klasis dilaksanakan sekali dalam 1 tahun. Pelaksanaan Raker kedua Klasis Kota Jayapura adalah untuk membahas program kerja selama 1 tahun, mengevaluasi program kerja tahun sebelumnya dan menetapkan program kerja 1 tahun ke depan dan mencari solusi bagi kendala-kendala sebagai penghambat program pelayanan yang belum terlaksana.
Hal ini sebagai kebijakan pelayanan ke depan dan juga merupakan rutinitas organisasi di Gereja Kemah Injil di Tanah Papua untuk mengimbangi perubahan yang terus terjadi dan mempengaruhi seluruh aspek kehidupan. Raker kedua Klasik Kota Jayapura sebagai suatu instrumen yang mempersatukan seluruh komponen Klasik Kota Jayapura merupakan momentum untuk menyatukan visi, misi, dan berubah untuk menjadi kuat. Pesan gereja terbentuk sinode adalah gereja yang mandiri tanpa harus bergantung kepada pihak lain. Gereja yang menggali potensi sendiri dari sumber dayanya umat untuk menghidupkan gereja. Hadirin undangan yang saya hormati, sebagaimana tema rapat kerja 2 Klasik Kota Jayapura, Gereja Kimi di Tanah Papua berubah untuk menjadi kuat. Tema ini sangat relevan dengan upaya mencapai visi Gereja Kemah Injil di Tanah Papua yang menyuarakan Papua damai sejahtera. Panduan visi tersebut dapat menjadi landasan yang kuat bagi Gereja Kimi di Kota Jayapura dalam memandu langkah-langkah dan pelayanan bergereja dan bermasyarakat untuk menjadi agen perdamaian di Tanah Papua dan mendorong dialog, rekonsiliasi, dan toleransi antar berbagai kelompok dan suku di Papua dan di Kota Jayapura. Kami percaya bahwa damai adalah fondasi yang harus ada agar pembangunan dan kemajuan bisa berlangsung dan menuju satu transformasi bahwa perubahan tidak terjadi begitu saja. Oleh karena itu, diperlukan suatu tindakan untuk berubah secara progresif menjadi lebih kuat dan relevan dalam menyuarakan misi damai dan sejahtera yang menjadi visi dan misi Gereja Kemah Injil di Tanah Papua, dan harus selalu mengadopsi inovasi dan pendekatan yang tepat untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dalam lembaga gereja agar menjadi kesatuan dalam menghargai keberagaman suku, budaya, dan agama di Papua. Namun pentingnya kesatuan dalam mencapai tujuan bersama dan bekerja sama dengan semua pihak, baik pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, maupun organisasi gereja lainnya untuk membangun Papua yang kokoh dan bersatu. Saudara-saudara, di tengah dinamika yang terus berubah, mari kita terus berpegang pada nilai-nilai kebenaran dan kasih Kristus. Marilah kita menjadi teladan dalam memperjuangkan perdamaian, keadilan, dan keharmonisan di lingkungan sekitar kita. Sebagai pejabat wali kota, saya berkomitmen untuk terus mendukung dan memperjuangkan kepentingan gereja dan masyarakat di Kota Jayapura. Mari kita bersama-sama menjalin kerjasama yang erat demi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Saudara-saudara, dalam rapat kerja ini mari kita saling mendukung, memotivasi, dan menginspirasi satu sama lain. Semoga rencana dan langkah-langkah yang kita susun bersama dapat menjadi landasan yang kuat dalam memandu kita menuju masa depan yang lebih cerah. Hadirin dan peserta raker yang saya hormati, dalam pertemuan ini saya berharap dapat memperkuat hubungan antara pemerintah kota dan Gereja Kemah Injil untuk bersama-sama memajukan kesejahteraan masyarakat di Kota Jayapura. Kolaborasi antara pemerintah dan lembaga keagamaan seperti KIMI, Klasik Kota Jayapura yang memiliki potensi besar untuk menciptakan perubahan positif dalam berbagai aspek kehidupan bergereja dan bermasyarakat. Saya juga ingin menyampaikan apresiasi atas peran aktif yang telah dilakukan oleh Gereja Kemah Injil dalam membangun pelayanan dan menginspirasi jiwa-jiwa di Kota Jayapura. Semangat dan dedikasi yang ditunjukkan oleh para pelayan, hamba Tuhan, dan anggota gereja sangat berarti bagi kemajuan Kota Jayapura.
Melalui pertemuan ini, mari kita jalin kerjasama yang erat dan bahu-membahu membangun Jayapura menjadi kota yang lebih baik, lebih berdaya, dan lebih inklusif bagi semua warganya. Terima kasih atas kehadiran dan dukungan semua pihak dalam raker ini. Mari bersama-sama kita wujudkan visi kita untuk Jayapura yang lebih makmur dan harmonis. Saya tambah 2 hal saja. Ini sebelum akhir, ini sudah dekat terakhir Pak Wali Kota. Biasa saya dalam sambutan saya sampaikan ada 2 tip dari saya. Bulan November ini pembelian kepala daerah secara serentak, bukan di Papua, saya seluruh Indonesia. Hampir 300 lebih ya kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota. Kita akan berpartisipasi juga. Ini bukan kampanye, tapi ini himbauan dari pemerintah. Mari kita jaga kedamaian. Siapapun yang hak warga jemaat silakan disalurkan. Calon-calon semua bermunculan. Nanti minggu-minggu ke depan kita akan lihat juga. Yang saya himbau adalah mari kita jaga ketentraman, kedamaian. Kita percaya siapapun pemimpin yang dipilih Tuhan, ia yang akan memimpin kota Jayapura 5 tahun ke depan. Itu pesan saya yang pertama. Pesan saya yang kedua, ya saya juga masuk terus ada fragmen singkat. Saya juga menangkap apa yang makna dari fragmen singkat ini. Presiden yang sekarang ini juga presiden latar belakang militer ya. Ini pertanyaan biasa saya bergumul, apa maksud Tuhan? Ya, Bapak Pendeta kita bertanya, pergumulan banyak sekali. Pengungsian di mana-mana ini tidak terkuak. Tapi kita sebagai hamba Tuhan tahu, seperti Ketua Sinode dengan kepedihannya dia tahu jemaat umat-umat di sana. Dan kita semua yang dari pedalaman tahu juga, dan kita yang bergumul. Memang tidak ada jalan lain yang tadi. Dulu Pak Gus, Presiden Republik Indonesia, Gus Dur, dia bilang dia takut tuh doa orang Papua. Doa orang Papua itu bahaya, tapi Alkitab mengatakan doa orang benar. Doa orang benar, ya Bapak Pendeta, besar kuasanya. Mari kita berdoa. Kita berdoa dan serahkan ini semua. Apa maksud Tuhan? Apa maksud Tuhan dengan semua ini? Ya? Ini saya sampaikan 2 poin. Saya tidak menerjemahkan, tapi kita berdoa. Dan berdoa, saya sependapat dengan Pak Ketua Sinode, mari kita berdoa. Kalau kita berdoa kan tidak perlu pakai surat permohonan ketemu Wali Kota Jayapura. Kita tunggu di pintu masuk, tunggu nanti lihat muka, Wali Kota dia keluar dari pintu belakang. Kita bicara langsung kepada Tuhan Allah pemilik hidup ini. Tidak perlu buku tamu lagi. Pak, ada tamu dari gereja Kimi. Wali Kota, aduh saya capek. Bilang sama staf. Bilang Wali Kota sibuk. Bapak dia capek. Contoh, ini contoh saja kalau pemerintah dunia. Tapi ini kita bicara kepada Tuhan Allah. Kita bicara langsung. Sampaikan unek-unek kita langsung. Yang diajarkan dari sekolah minggu, pemuda sampai sekarang. Mari kita berdoa. Berdoa apa maksud Tuhan. Ya, saya tambah 2 poin itu. Kita lanjut dengan sambutan dari Wali Kota. Ya, akan dilakukan penembuhan tifa diwakilkan oleh Ketua Sinode King Mide Tanah Papua, Ketua Klasis, Koordinator Mamta, dan Ketua Panitia bersama dengan pemerintah Kota Jayapura. Dan selanjutnya akan dilakukan penematan tanda peserta. Iya, dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, saya atas nama pejabat Wali Kota dan pemerintah Kota Jayapura menyatakan dengan resmi dibukanya Raker Klasis 2
kelas 2 Gereja Kemah Injil di Kota Jayapura, di hari ini saya nyatakan dibuka secara resmi dan akan berlangsung selama 3 hari ke depan. Tuhan memberkati kita semua. Wah, 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 mari kita berikan kemuliaan kepada Tuhan yang hidup. Puji Tuhan, dengan demikian acara kita Raker 2 Klasis Kota Jayapura dinyatakan buka, dan Bapak Ibu boleh mengenakan tanda peserta juga untuk identitas. Kami persilakan kedua peserta untuk berdiri di depan bersama Ketua Sinode, Ketua Klasis, Ketua Panitia akan melakukan sesi foto bersama. Demikian tadi sudah kita ikuti bersama sambutan pemerintah Kota Jayapura. Bapak Ibu hadirin yang diberkati oleh Tuhan, demikianlah seluruh rangkaian ibadah pembukaan Rapat Kerja 2 Klasis Kota Jayapura pada hari ini dengan tema berubah untuk menjadi kuat, kiranya menjadi landasan buat kita dalam evaluasi 3 hari berjalan. Kiranya apapun yang akan dibicarakan, disepakati, semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Demikian acara kita di hari ini. Tuhan Yesus yang punya pelayanan memberkati kita semua. Wah, 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 wah. Selanjutnya saya persilakan kepada pengarah umum untuk mengarahkan kita dengan acara selanjutnya.